Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memberikan sedikit informasi nih tentang keamanan vaksin COVID-19. Saat ini dunia, bahkan Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan kebijakan, salah satunya adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri ini adalah suatu program yang diselenggarakan pemerintah untuk warganya supaya ketika tertular oleh suatu infeksi tidak mengalami atau mengurangi gejala dari infeksi tersebut. Nah, sebelum vaksin masuk ke Indonesia, nah kita perlu untuk melakukan keamanan seperti mutu dan juga kualitas. Untuk pengamanannya, BPOM melakukan EUA atau Emergency Use Authorization sebelum diedarkan kepada masyarakat. Nah, apa saja sih vaksin yang masuk ke dalam Indonesia? Yuk kita tonton terus videonya sampai habis. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan Emergency Use Authorization atau EUA untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Inc. yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Pada tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan EUA kepada vaksin COVID yang pertama kali pada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech yang bekerjasama dengan PT Bio BPOM Farma. mengungkapkan bahwa vaksin CoronaVac menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh, dan kemampuan antibodi tersebut dapat menetralisir dan membunuh virus, atau bisa disebut dengan imunogenesitas. Hasil analisis efikasi CoronaVac dari uji klinis di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3%, di Turki sebesar 91,25%, dan di Brasil sebesar 98%. Hasil itu telah memenuhi persyaratan WHO dengan minimal efikasi vaksin sebesar 50%. BPOM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin, yakni berupa pengawasan terhadap bahan baku vaksin, proses produksi vaksin, hingga produk jadi vaksin itu sendiri dengan standar internasional penilaian mutu vaksin. Salah satu pengawasan tersebut melalui infeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac, yaitu fasilitas Sinovac Life Science di Beijing untuk memastikan proses pembuatan vaksin memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, sehingga dapat dipastikan konsistensi mutu dari vaksin tersebut. BPOM memberikan EUA atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Moderna. BPOM juga melakukan pengkajian bersama dengan tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan ITAGI atau Indonesian Technical Advisory Group of Immunization terkait dengan keamanan dan efikasi dari vaksin Moderna. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum keamanan vaksin Moderna dapat ditoleransi, baik reaksi lokal maupun reaksi sistemik dengan tingkat keparahan grade 1 dan grade 2. Vaksin Zeneca resmi mendapatkan Emergency Use Authorization dari BPOM. Sebelum penerbitan EUA, Badan POM telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan, khasiat, dan bermutu dari vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca resmi mendapatkan Emergency Use Authorization EUA dari BPOM. Sebelum penerbitan EUA, Badan POM telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin AstraZeneca. Proses evaluasi dilakukan oleh tim ahli yang tergabung dalam Komite Nasional Penilai Obat, yaitu ITAGI, Indonesia Technical Advisory Group on Immunization. Berdasarkan hasil evaluasi dari data uji klinis, penggunaan vaksin AstraZeneca 2 dosis dengan rentan 4-12 minggu
Pada total 23.745 subjek dinyatakan aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Vaksin AstraZeneca menunjukkan efikasi sebesar 62,10% dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan. Untuk hasil evaluasi mutu, BPO melakukan evaluasi secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan dengan hasil secara umum memenuhi syarat. 16 Februari 2021, BPOM memberikan EUA vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma yang diberi nama vaksin COVID-19 yang merupakan vaksin dari virus yang telah dinaktifasi. PT BPOM di seluruh Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasis risiko. Sampling produk dapat dilakukan di industri, distributor, instalasi farmasi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta di sarana pelayanan kesehatan vaksin COVID-19. BPOM berkomitmen mengawal keamanan vaksinasi melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional, dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi untuk melakukan pemantauan terhadap KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap pelaporan yang diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat. BPOM juga bekerja sama dengan Komnas dan Komda KIPI dalam melakukan surveillance, investigasi, dan kajian KIPI, sesuai yang diatur dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.